Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak ibu yang tetap semangat sampai hari ini, yaitu hari Jumat. Kalian masih bisa mengikuti dan dalam keadaan sehat ya. SMP PGRI 2, SMP PGRI 20, mudah-mudahan anak-anak ibu yang kelas 9 tetap semangat, tidak kendor nih ya, walaupun masih dalam PJJ. Mudah-mudahan pandeminya pergi tuh, hilang dia ya dari muka bumi ini. Amin. Nah, kita mulai pembelajaran kita ya anak-anak. Nah, sistem reproduksi pada manusia. Nah, bagian yang dipelajari adalah tentang pembelahan sel, struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia, dan kesehatan organ pada manusia. Nah, pembelahan sel. Nah, manusia itu terdiri dari beberapa sel ya. Sel itu adalah bagian terkecil dari suatu makhluk hidup. Nah, pembelahan sel di sini adalah ada dua, yaitu dengan mitosis dan dengan pembelahan sel secara meiosis. Nah, mitosis ini adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup, di mana pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom sel induknya. Nah, jumlah kromosom yang dimiliki adalah 2N. Nah, 2N atau disebut dengan diploid, yaitu sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Nah, kita lihat gambarnya di yang warna ungu, ya kan? Nah, sepasang-sepasang kan? Nah, 46, kemudian gambarnya, kemudian tetap jumlahnya terakhir juga tetap 46 berpasangan. Nah, kemudian kalau pembelahan sel meiosis yaitu terjadi pada organ kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, sel telur, dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom induknya. Nah, pembelahan sel ini menghasilkan 4 sel anakan. Nah, kita lihat di situ dari gambarnya. Nah, kemudian 2, dan terakhir 4, dan gametes. Nah, tuh yang terakhir juga 4 yang berwarna apa tuh? Ada ungu, kemudian campur-campur warnanya itu, tapi jumlah keseluruhannya adalah 46. Nah, 2 pasang yang di sebelah kanan dan 2 pasang yang di sebelah kiri ya, yang ungu dan biru muda ya, kita bisa lihat. Nah, berapa sih kromosom dari manusia itu sendiri, Bu? Nah, jumlahnya adalah 46 buah kromosom. 23 kromosom ayah dan 23 kromosom ibu. Jadi kalau kalian ini adalah keturunan dari ayah dan ibu, maka jumlah kromosom yang disumbangkan oleh ayah dan ibu sama ya, 23 dan 23. Nah, jumlah kromosom manusia normal jenis laki-laki yaitu berjumlah 22 A besar ditambah X besar Y besar. Nah, kalau jumlah kromosom manusia perempuan adalah 22 A besar ditambah X besar. Nah, X besar adalah yang kelamin tadi. Nah, jenis-jenis pembelahan itu seperti apa sih, Bu? Pembelahan mitosisnya. Nah, ini ada beberapa fase perjalanannya ya. Kita lihat di sini, interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase, sehingga terbentuk yang namanya tadi diploid ya, seperti ini. Bisa dilihat ya. Nah, kemudian kalau pembelahan ini interfasenya, nah, kemudian ini profasenya, benang-benang kromatinnya memendek dan menebal. Nah, perhatikan tuh ya, seperti itu ya, apa namanya, telur ceplok. Nah, tetapi berubah dalam seketika. Nah, ini profase, metafase. Nah, kita lihat ya, di mana kromosom berada di daerah ekuator sel. Setiap stron ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Nah, ini anafase, sudah membelah ya. Sudah dilihat ya. Nah, ini adalah fase pembelahan mitosis. Nah, ini tahapan terakhir ya. Nah, ini pembelahan mitosis. Nah, ini telofase.
terbentuknya membran. Nah, ini pembelahan terakhir dari ini. Sitosis selesai, terbentuk 2 sel anakan yang warna pink ya. Nah, ini dia. Kemudian ini pembelahan secara meiosis. Nah, kalau meiosis ini adalah 2 kan tadi, jadi jumlahnya ada 4. Meiosis 1, meiosis 2. Sama, 4 fase juga, profase, metafase, anafase, dan telofase. Jumlah 4 tadi nih. Profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nah, kemudian ini meiosis 2, profase 2. Nah, ini kalau yang 2 ya, membran nukleus mulai menghilang kembali. Nah, kemudian ini metafase 2, ini anafase 2. Nah, ini sudah mau terpisah kan? Nah, nanti hasil terakhirnya telofasenya sudah mempunyai 4 jumlah anak haploidnya, 4 sel anakan haploid ya. Nah, kalau di mitosis itu kan 2 ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan mengerti ya. Nah, kita lanjutkan ke struktur dan fungsi sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi berarti alat ya, sistem penghasil dari keturunan manusia itu sendiri. Nah, alatnya yaitu organ reproduksi dari laki-laki dan organ reproduksi dari perempuan. Nah, ini banyak sekali Bu, ada 16. Apa aja ini Bu namanya? Nah, mungkin kalian yang memiliki organ reproduksi laki-laki tidak tahu namanya, bahkan perempuan juga sama. Nah, Ibu menyampaikan di sini bahwa di sini tidak ada yang porno ya. Di sini ilmu pengetahuan. Kenapa kita perlu harus tahu pengetahuan ini? Karena nanti di soal pun akan ada soal-soal seperti ini. Karena yang namanya kita tidak tahu namanya, maka kita bisa meremehkan. Tapi kalau kita sudah tahu, kemudian kita tahu fungsinya, dan nanti ada penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan dari organ-organ dari si laki-laki ataupun perempuan tersebut. Nah, karena kita mempunyai saudara, orang tua, tetangga gitu ya, maka kita butuh mengetahuinya. Baik laki-laki butuh mengetahui tentang reproduksi si perempuan, dan perempuan pun tahu tentang reproduksi. Udah, namanya ilmu pengetahuan itu perlu ya. Kita lihat nama-namanya. Nah, organ reproduksi laki-laki ada yang namanya uretra, kemudian ada skrotum, testis, epididymis gitu ya. Nah, kemudian ada rektum. Nah, ini kita bisa lihat nih. Nah, kemudian vas deferens. Dari saluran-saluran yang di sini kemudian ada yang vas deferens, kemudian epididymis, lobulus, tubulus, seminiferus. Nah, nama-namanya aja, waduh, saya pikir nggak seribet itu gitu ya. Oh, ternyata organ reproduksi laki-laki itu nama-namanya banyak ya. Nah, kemudian organ reproduksi perempuan. Nah, di sini ada ovarium, uterus. Nah, uterus itu rahim. Endometrium berarti dindingnya, dinding rahim. Cervix, mulut rahim. Kemudian ada ovum ya, opiduk ya. Nah, ini adalah organ reproduksi perempuan. Nah, kita lihat proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, kalau di laki-laki itu namanya proses pembentukan sel kelamin jantan ataupun sperma, atau disebut spermatogenesis. Nah, bagaimana prosesnya? Wah, sperma itu dihasilkan oleh tadi yang nama-namanya yang terdapat di nama-nama organ reproduksi tersebut ya. Nah, ini prosesnya, pembelahan meiosis 1. Nah, spermatosit primer kemudian membelah, nah ya, kemudian membelah menjadi 4, kemudian baru menghasilkan spermatozoa, baru menghasilkan sperma, baru benar-benar matang ya. Nah, kemudian kalau untuk organ reproduksi wanita, nah oogenesis, proses pembentukan sel telur. Bagaimana ovum itu terbentuk? Nah, sel telur, kalau tadi sperma itu terbentuk, kemudian sampai menghasilkan sperma ya,
dari beberapa proses tersebut. Nah, ovum pun sama. Nah, dihasilkan juga. Nah, kalau sudah dihasilkan ovum ini tersebut, wah, kalau sudah dihasilkan bagaimana gitu kan? Nah, ini bisa juga dikeluarkan. Lewat apa? Nah, menstruasi. Makanya kalau kita perempuan sekali dalam 28 hari siklusnya itu menstruasi. Nah, ternyata ada Bu yang 30 hari, bahkan ada yang 3 bulan, bagaimana Bu? Nah, kalau tidak ada keluhan, nggak masalah. Tapi kalau ada keluhan, nah itu harus langsung ke dokter kandungan ya. Karena kalau perempuan tidak menstruasi, maka sel telurnya tidak ada di dalam rahimnya. Kalau tidak ada sel telur, maka tidak bisa terjadi fertilisasi ataupun pembuahan dan tidak bisa menghasilkan seorang anak, yaitu keturunan ya. Nah, kemudian kita lihat di sini pada saat 11, 12, 14, 19 sampai nanti 28 hari dia akan keluar, yaitu meluruhnya sel telur dari dinding rahim ya. Nah, kita lihat di situ. Jelas ya? Nah, proses menstruasi. Wah, laki-laki nggak perlu tahu, Bu. Nah, kenapa tidak perlu tahu? Karena nanti calonmu kan adalah perempuan. Nah, kamu harus tahu apakah calonmu itu menstruasi atau tidak. Karena kalau tidak menstruasi, sel telurnya tidak ada di dalam rahim, gitu. Ya. Oke. Nah, proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, apa sih yang terjadi di organ reproduksi ini? Nah, apa ini yang lewat-lewat ini nih itu? Nah, ini adalah fertilisasi. Fertilisasi itu artinya adalah pembuahan. Bagaimana proses sel telur itu dibuahi ya. Nah, kalau sudah sel telur itu dibuahi, maka peleburan sel telur dan sperma pembuahan, maka terjadilah yang namanya zigot. Atau bahasa kita dalam sehari-hari itu adalah oh, ibu saya lagi mengandung. Nah, itu ya, ada janin di dalam rahim seorang ibu gitu. Nah, itu fertilisasi ataupun pembuahan. Nah, kalau tidak ada yang buahi, ya berarti menstruasi. Jadi kalau ibu-ibu hamil nggak menstruasi dong, Bu. Nah, pada umumnya tidak menstruasi ya, karena sel telurnya sudah dibuahi. Oke, nah kita lanjutkan ke kesehatan. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan, perlu kita ketahui nama-namanya, kemudian apa yang dihasilkan oleh si alat reproduksi tersebut. Karena nanti tujuannya kalau kesehatan organ reproduksi kita itu bermasalah, maka akan muncul penyakit-penyakitnya. Apa saja? Yang perempuan nih, keputihan. Lihat. Nah, keputihan ini Candida albicans ya. Nah, ini biasanya keputihan ini disepelekan. Keputihan aja. Tapi kalau sudah terjadi keputihan yang parah, itu biasanya berubah warna dan aroma yang kurang baik ya. Nah, ini kita harus menjaga kelembapannya, yaitu menggunakan pembalut pada saat menstruasi itu sering-sering diganti supaya tidak terjadi bakteri ataupun hal-hal yang lain. Nah, gonore atau gonorea ya, kencing nanah. Nah, ini biasanya ini terjadi pada laki-laki ya. Nah, ini yang tidak boleh mempunyai hubungan ataupun menghindari kontak seksual dengan penderita tersebut ya, karena bisa menular ya. Sifilis atau raja singa juga nih, infeksi bakteri Troponema pallidum ya. Kemudian ada AIDS, herpes, prostatitis, kemudian epididymitis. Nah, AIDS ini yang paling serem, sampai sekarang informasinya belum ada obatnya. Nah, ini juga kita tidak boleh melakukan hubungan kontak seksual dengan penderita tersebut karena bisa langsung tertular ya.
Nah, kesehatan organ reproduksi manusia. Upaya pencegahannya ya itu tadi, mengganti pembalut, menghindari sabun pembersih wanita, jangan sampai sering-sering biar wangi kemudian dipakai terus-menerus. Nah, itu juga tidak boleh karena bisa membuatkan infeksi ya ataupun kekeringan. Laki-laki mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas, melindungi testis selama beraktivitas. Nah, laki-laki nih kalau main bola ya, nah itu perlu hati-hati karena nanti testisnya bisa bermasalah, maka berkaitan dengan sel sperma yang dihasilkan. Nah, menghindari minuman beralkohol dan rokok. Nah, ini untuk laki-laki ya. Nah, kalau sudah tahu seperti apa penyakit-penyakitnya, serem juga ya. Nah, maka kita harus menjaga kesehatan alat reproduksi kita. Nah, supaya terus terjaga. Nah, tugasnya adalah tugas kalian yaitu tadi menggambar alat dari reproduksi laki-laki dan perempuan beserta nama-namanya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kalian memahami penjelasan Ibu tentang materi kita ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.